Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hogan Fariba dari jurusan Akuntansi, Prodi Manajemen Keuangan kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan forecasting pada aplikasi Ifuse 9. Nah, sebelum kita melakukan forecasting, terlebih dahulu kita siapkan dulu data yang akan kita lakukan forecasting. Nah, untuk data yang saya gunakan itu adalah data return saham, dan saya akan melakukan forecasting untuk bulan Desember tahun 2026. Oke, langsung aja. Ini ada aplikasi Ifuse. Kita buka dulu aplikasi Ifuse-nya. Lalu kita klik File, lalu klik New, dan juga selanjutnya klik Work File. Nah, di sini kita masukkan start date atau tanggal pertama dari dimulainya data, yaitu 2023 M01 atau bulan Januari. Dan kita masukkan juga end date-nya, yaitu tanggal yang akan kita lakukan forecasting, yaitu 2026 M12 atau bulan Desember tahun 2026. Nah, untuk data specification-nya ini kita ganti frekuensinya jadi monthly, karena data yang kita miliki itu data untuk per bulan, jadi kita ganti jadi monthly. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita menginput datanya ini, kita masukkan nilai returnnya ini ke dalam Ifuse. Caranya itu klik Quick, lalu klik Empty Group. Nah, di sini kita bisa copy data dari Excel ke Ifuse. Kita copy seperti ini. Lalu untuk memastikan apakah datanya sudah sesuai, yaitu kita bisa lihat nih dari data terakhir yang ada di Excel itu kan datanya itu sampai bulan Oktober tahun 2025. Nah, datanya sudah sesuai nih dengan di Ifuse nih. Di sini juga ada data di bulan Oktober tahun 2025. Lalu untuk selanjutnya ini NA ini kan datanya tidak diketahui. Nah, ini datanya yang akan kita lakukan forecasting dari bulan November 2025 sampai Desember 2026. Oke, selanjutnya kita ganti nama serinya ini menjadi return. Oke, yes. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikasi dari uh, data ini. Apakah datanya udah signifikan atau belum? Nah, cara melakukan uji signifikannya itu kita klik quick, lalu kita klik series static dan melakukan unit root test. Kita masukkan series name-nya. Series name-nya itu adalah return. Oke. Lalu untuk tes for unit root ini kita coba dari level. Jika di poin level ini belum signifikan, maka kita bisa lanjut ke coba poin ke first difference-nya. Tapi untuk yang pertama itu kita coba dulu di level. Untuk maximum legs-nya, karena monthly, jadi kita ganti jadi 12, karena kan satu tahun itu ada 12 bulan. Kita klik OK. Oke, untuk kita dapat mengetahui apakah data ini sudah signifikan atau belum, kita bisa lihat dari nilai probabilitasnya. Nah, ini diperoleh probabilitasnya itu 0,0002, di mana data itu sudah signifikan, karena data terbilang signifikan itu jika data nya lebih kecil dari nilai 0,05. Dan ini diperoleh nilai probabilitasnya itu 0,002. Jadi datanya itu sudah signifikan. Nah, jika datanya sudah signifikan, kita bisa lanjut nih menentukan apakah nilai AR atau nilai MAK yang terbaik.
Nah, sebelum kita melakukan forecasting, kita bisa menentukan nilai AR atau nilai MA yang terbaik, di mana nanti dari nilai AR dan juga MA yang ditemukan itu kita bisa membandingkannya melalui parameter model-model ini nih. Ada 5 parameter yang bisa dinilai. Yang pertama itu ada AKIK information criterion, di mana dipilih berdasarkan nilai terkecil. Terus juga ada skewers criterion, dipilih berdasarkan nilai terkecil juga. Lalu ada Hanan Quinn, dipilih juga berdasarkan nilai terkecil. Lalu ada log likelihood, di mana dipilih berdasarkan nilai terbesar dari AR ataupun MA. Lalu ada sum squared recit, ini dipilih juga berdasarkan nilai terkecil. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai AR atau MA yang kita gunakan, kita bisa klik view, lalu kita ke Corellogram, di mana, nah, Corellogram ini kita pilih karena tadi di awal kita memilih level tingkatannya, maka kita juga harus memilih level. Nah, di sini diketahui nih nilai dari AR ataupun MA yang memenuhi. Nah, autocorrelation ini itu menunjukkan nilai MA, sedangkan partial correlation ini menunjukkan nilai AR. Jadi dari diagram ini kita pilih diagram yang terpanjang, di mana untuk yang autocorrelation atau nilai MA itu, nilai terpanjangnya itu kan ada di sini ya, di leg 6. Artinya nilai MA yang terpenuhi itu berada di leg 6. Lalu untuk yang, oke, kita tulis dulu MA-nya itu ada di leg 6. Lalu untuk yang AR-nya atau partial correlation-nya itu kita bisa lihat dari diagramnya ini atau gambarnya ini tuh yang terpanjang itu ada di leg 12. Nah, ini kan mirip ya dengan leg 6. Nah, kita bisa lihat nilainya dari PAC-nya ini nih. Nah, untuk minus dan tanda minusnya ini tuh tidak perlu diperhatikan. Jadi kita hanya perlu memperhatikan angkanya saja. Nah, di leg 12 ini kan angkanya itu 0,259, sedangkan di leg 6 ini 0,214. Maka yang terpanjang itu ada di leg 12 untuk nilai AR-nya. Nah, setelah kita ketahui ini berapa leg yang memenuhi untuk nilai MA dan juga AR, maka kita bisa masukkan persamaan, atau kita bisa mulai menghitung untuk menentukan parameter-parameter ini untuk nilai AR dan juga MA. Caranya itu klik quick, lalu estimate equation. Kita buat persamaannya itu return spasi C spasi MA dalam kurung 6. Lalu jangan lupa juga diperhatikan sampelnya ini sudah sesuai dengan start date dan juga end date yang kita masukkan di awal, yaitu dari 2023 bulan pertama sampai 2026 bulan Desember. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah diketahui nih nilai dari R square sampai Durbin Watson-nya untuk nilai MA di leg 6. Nah, ini kita bisa copy dulu biar kita bisa bandingkan nanti dengan nilai AR-nya. Ya, selanjutnya kita mencari nilai AR. Caranya quick estimate equation juga dengan cara yang sama, return spasi C spasi AR 12. Oke. Yes. Nah, ini sudah diketahui ini output dari nilai AR leg 12. Kita copy juga. Nah, setelah kita temukan nih nilai-nilai dari parameter yang diperlukan untuk menentukan model terbaik, apakah AR atau MA, untuk bisa kita lanjut ke forecasting. Kita bisa membandingkan. Pertama itu kita membandingkan nilai AKIK information-nya. Untuk AKIK information ini kita pilih nilai yang terkecil. Untuk nilai MA itu
itu ada di 14,25, sedangkan di AR itu ada di 14,36. Maka model yang kita pilih adalah MA. Lalu yang kedua ada skewers criterion, di mana skewers criterion ini kita pilih berdasarkan nilai terkecil juga. Untuk nilai AR itu berada di 14,50, sedangkan di MA itu ada di 14,39. Maka nilai terkecil itu MA yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada Hanan Queen. Untuk Hanan Queen juga nilai terkecil. Untuk nilai MA itu ada di 14,30, sedangkan AR 14,41. Maka model yang kita pilih MA lagi, karena nilai MA ini lebih kecil daripada nilai AR. Lalu selanjutnya ada log likelihood atau adjusted R2, di mana nilai yang kita pilih itu nilai terbesar. Nah, kita lihat nih, log likelihood dari AR itu adalah minus 241, sedangkan log likelihood dari MA itu adalah minus 239. Maka yang kita pilih adalah nilai MA lagi. Lalu selanjutnya ada sum squared transit. Nah, sum squared transit ini kita pilih berdasarkan nilai yang terkecil. Untuk nilai MA itu berada di angka 251, sedangkan AR itu di 288. Nah, lebih kecil MA kan nilainya, maka kita pilih juga MA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dapat kita gunakan itu adalah model MA lag 6. Oke, kita udah tahu nih teman-teman kalau kita menggunakan model MA lag 6. Nah, selanjutnya kita akan melakukan forecasting. Tapi sebelum itu kita input kembali apa sih persamaan dari MA lag 6. Karena kan ini kan yang keluarkan tadi terakhir itu output dari AR ya teman-teman. Jadi kita input kembali, kita estimate equation lagi, terus return, spasi C, spasi MA 6. Oke, yes. Nah, ini kan udah output untuk MA lag 6 ya. Nah, kita bisa melakukan forecast-nya itu, kita klik forecast, lalu nanti untuk forecast name-nya itu return F. Kenapa return F? Karena return dari forecast. Lalu jangan lupa juga perhatikan forecast sampelnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kan kita mulai dari 2023 bulan Januari sampai Desember 2026. Nah, ini sudah sesuai nih. Lalu kita bisa klik OK jika sudah sesuai. Nah, ini sudah ada nih teman-teman forecastingnya, hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan di sini ya. Nah, di work file untitled ini, awalnya kan cuma ada C, receipt, dan juga return. Nah, setelah dilakukan forecast, timbul data baru yaitu return F. Nah, kita bisa buka. Nah, ini hasil forecastingnya teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Kalau sebelumnya itu kan di data bulan November 2025 itu kan nggak ada datanya. Tapi setelah kita lakukan forecast, ini ada datanya dari November 2025 sampai Desember 2026. Nah, kita bisa masukkan ya teman-teman ke Word-nya hasil dari forecasting 2026. Sekian tutorial untuk melakukan forecasting menggunakan aplikasi eViews. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.